sebelum kita mulai proses perkuliahan kita atau perkuliahan kita, kita ulang perkarawan doa mulai. Baik, itu akan cek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Bu. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang memahami permasalahan dan perbaikan konfigurasi routing. Nah, anak-anak sebelumnya ada yang tahu apa saja permasalahan yang terjadi pada konfigurasi routing? Jelaskan permasalahan pada konfigurasi IP address tidak tahu. Jelas. Nah, kira-kira apa manfaat kita mempelajari konfigurasi routing ini? Yang tahu pakai Subis? Untuk memperdalam pemahaman tentang jaringan komputer. Ada lagi? Baik, itu manfaat. Dengan memahami permasalahan untuk memperdalam pemahaman, termasuk juga cara kerja dan teknik perbaikan yang tepat ya anak-anak. Setelah akan melihat tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu memahami permasalahan dan perbaikan konfigurasi routing dengan menggunakan model problem based learning. Baik, kita masuk ke materi. Nah, di mana terdapat permasalahan pada routing statis meliputi membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan, yaitu routing statis memerlukan administrator dan prinsip routing secara proses manajemen pada tabel routing untuk memastikan proses routing berjalan lancar dan tanpa kesalahan ketika pengiriman, yaitu kesalahan pada alamat IP konfigurasi routing dapat menyebabkan paket tidak mencapai tujuannya dan menimbulkan masalah konektivitas. Selanjutnya yaitu permasalahan pada routing dinamis, yaitu beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP kabel pada setiap waktu tertentu. Penggunaan kinerja sistem lebih tinggi atau boros karena router harus memperbarui kabel routing secara otomatis. Nah, itu akan menampilkan foto permasalahan konfigurasi routing. Silahkan diamati ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, ini terdapat permasalahan pada konfigurasi routing. Silakan simak Anda. Nah, itu akan membagi kalian beberapa kelompok 1, 2, kelompok 3. Silakan duduk per kelompok ya Anda. Nah, setelah anak mengamati foto di depan, apa ada pertanyaan? Nanti di depan.
Ada pertanyaan? Silakan tulis. Terima kasih. Pertanyaannya, kenapa lampunya merah bukan hijau? Dan apakah tanda jika lampunya hijau? Nah, silakan dalam diskusikan dengan kelompok kira-kira kenapa lampunya merah dan apa pertandanya. Silakan cari dari berbagai sumber atau buku. Kira-kira waktu pengerjaannya berapa menit? Mana? 10 menit. Baik, silakan kerjakan selama 10 menit. Nah, waktu pengerjaannya sudah habis ya, Nana. Silakan Duduk yang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita tadi, yaitu dari kelompok kami kelompok 1, yaitu tentang konfigurasi 2 router, 2 switch, dan 4 PC yang digunakan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, kenapa lampunya merah dan bukan hijau? Jadi pada saat konfigurasi ini, apabila terjadi kesalahan di salah satu pemakaian konfigurasi IC maupun desktopnya, maka dia akan berubah warna menjadi warna merah seperti yang terlihat pada gambar yang telah diberikan oleh ibu tadi. Jadi pertanyaan kedua, apa pertanda jika lampunya hijau? Jika lampunya hijau, seperti yang dapat teman-teman lihat dari gambar, yaitu konfigurasinya berhasil atau IP address yang ditetapkan pada masing-masing PC itu benar. Jadi apabila kita beri pesan pada PC 1, maka akan berhasil atau terbaca sukses di PC yang kita kirimkan. Jadi sekianlah hasil presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan Intan. Ini pertanyaan kepada kelompok 1. Apa itu fastnet dan apa fungsinya dalam menghubungkan router dan switch di Cisco? Coba saudari jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan. Jadi port Ethernet 00 adalah salah satu antarmuka pada router atau switch di Cisco paket router. Antarmuka ini digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal menggunakan kabel Ethernet. Fungsinya dalam menghubungkan router dan switch adalah sebagai jalur komunikasi yang memungkinkan lalu lintas data untuk mengalir antara router dan switch serta perangkat lain yang terhubung ke switch. Apakah dapat diterima? Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus kepada Yola. Nah, jadi lampu pada router ini tidak selalu berwarna merah. Lampu pada router aplikasi Cisco paket ini menunjukkan status router tersebut. Jika lampu pada router berwarna hijau, itu menunjukkan bahwa router telah berhasil melakukan booting dan siap untuk digunakan. Namun, jika
Jadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan Fitri. Saya routing itu untuk meminimalisir beberapa jaringan. Berarti dengan adanya routing kita bisa mengakses jaringan-jaringan pada komputer-komputer tertentu. Saat kita bisa melakukan akses, paket-paket jaringan dapat diteruskan dan di satu jaringan dan jaringan lainnya melalui sebuah internet agar bisa bekerja. Nah, bagus sekali Fitri, terima kasih. Baik, Ibu akan menyimpulkan kembali pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari konfigurasi routing, kesimpulannya yaitu permasalahan pada routing statis meliputi kebutuhan akan administrator dan operator yang memahami jaringan, kesulitan dalam penerapan pada jaringan berskala besar, serta proses penelitian data pada tabel routing yang harus dilakukan secara manual. Sementara itu, perbaikan konfigurasi routing statis melibatkan langkah-langkah seperti konfigurasi ulang routing dan ujian koreksi untuk memastikan pesan terkirim dengan sukses. Nah, selanjutnya ada tulis ya anak-anak. Ibu sudah mengirim di e-learning, silakan dicek dan kerjakan ya. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan anak baca materi kita selanjutnya yaitu menerapkan konfigurasi routing. Nah, silakan tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca mushaf Hamdalah. Alhamdulillah.